Salam, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Hari ini adalah Minggu Jubilate, artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan topik Minggu, bersoraklah bagi Tuhan. Sebagai orang beriman, mari kita tetap bersorak kepada Tuhan. Andalkan imanmu, jangan andalkan diri dan pikiranmu. Bersorak kepada Tuhan dalam situasi sulit sekarang hanya bisa dilakukan orang-orang yang tetap beriman teguh, yang melihat kehidupan sebagai anugerah. Ketika saat ini kita masih hidup, bisa bersama keluarga, dan masih mampu berdiri di hadapan Tuhan, itu anugerah. Dan untuk anugerah kita bersorak-sorai, maka hari ini kita bersorak bagi Tuhan. Mari memuliakan Tuhan karena anugerah dan keselamatan hanya datang dari Dia. Kita bernyanyi bersorak bagi Dia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami,
supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengikat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353.
marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang di hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus pasal 5 dimulai dari ayat 15 sampai ayat 21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440. Kendati goncang semesta
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Marilah kita mendengar warta jemaat untuk minggu kita hari ini, Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, yang berarti bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, dengan topik bersoraklah bagi Tuhan. Yang kedua, anak yang lahir. Pada hari Sabtu tanggal 18 April tahun 2020, Allah telah mengaruniakan seorang anak laki-laki pada keluarga El Sinaga, Ibu Boru Lumban Gaul, yang beralamat di Perum Panam Permata, Blok Armalila nomor 10, masuk WEK 9. Pada hari Kamis tanggal 23 April, Allah telah mengurniakan seorang anak laki-laki pada keluarga El Marpaung, Ibu Boru Situmorang, yang beralamat di Perum Penyaringan, masuk WEK 9. Yang ketiga, kebaktian bahasa Batak. Pada minggu depan tanggal 10 Mei, acara ibadah minggu kita dalam bahasa Batak. Yang berikut perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020, gereja mengadakan perjamuan kudus kepada orang tua kita, Siagian Borusitorus, di Rumah Sakit Awal Bros, Jalan Sudirman. Selamat ulang tahun. HKBP Raja Wali mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada anggota jemaat maupun yang belum menjadi anggota jemaat HKBP Raja Wali yang berulang tahun dari tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 9 Mei tahun 2020. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Ucapan terima kasih. Gereja mengucapkan ucapan terima kasih kepada jemaat maupun yang belum menjadi anggota jemaat HKBP Raja Wali yang telah memberikan persembahan minggu, partangyangan, perpulahan, dan ucapan syukur serta iuran tahun. Kalau ada kekeliruan dalam warta ini, supaya menghubungi situa WEK masing-masing. Demikian warta kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengaku bahwa Engkaulah yang Maha Kuasa. Tiada kekuasaan-Mu yang bisa melampaui kuasaan-Mu. Tak ada makhluk yang bisa melebihi Engkau ya Tuhan.
Karena itu kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah yang bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kami ya Tuhan, terutama pada negara kami dan dunia ini ya Tuhan, yang sedang dalam pergumulan melawan virus corona ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya masalah ini dan wabah ini tidak akan bisa kami atasi kalau Engkau tidak turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkatilah pemerintahan kami agar dapat melakukan yang terbaik untuk menangani wabah virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, kami dari rumah masing-masing mengadakan ibadah pada hari ini ya Tuhan, namun kami punya kerinduan yang sangat dalam untuk masa-masa yang mendatang ya Tuhan, agar kami dapat kembali beribadah di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada kami, Engkau berikan hikmat dalam hidup kami ya Tuhan, Engkau berikan juga kami kekuatan agar dapat menjalani hari-hari ini dengan keadaan sehat dan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Jangan pernah melepaskan tangan-Mu dari kami ya Tuhan, karena kami tidak mampu berbuat apa-apa jika Engkau tidak berada di sisi kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat HKBP Raja Wali dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kalau ada mereka dalam keadaan sakit, kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berkati para medis yang menanganinya, berkati obat yang mereka minum ya Tuhan, agar menjadi kesembuhan bagi mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan orang tua kami yang kemarin telah mendapat perjamuan kudus. Kiranya Engkau memberkatinya ya Tuhan, lindungi mereka dia ya Tuhan dalam setiap hidupnya ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga besar mereka agar mampu menerima dan merawat orang tua kami ini di dalam sakitnya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sakit dari jemaat-Mu yang lain ya Tuhan, apakah di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Engkau juga yang turut campur tangan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota keluarga HKBP Raja Wali ya Tuhan, yang masa-masa corona ini berdampak dalam kehidupan mereka ya Tuhan, baik itu dalam pekerjaan mereka maupun dalam kehidupan mereka yang lain ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu turun ke rumah mereka masing-masing dan memberikan jalan keluar bagi mereka di dalam mengarungi hidup ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang telah Engkau titipkan kepada keluarga anggota Raja Wali. Kiranya Engkau menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kebahagiaan penuh bagi keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu menjadi pelita di hati kami yang akan menerangi jalan hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Tuhan. Berikan kekuatan kepadanya agar bisa menyampaikan firman itu sesuai dengan kehendak-Mu. Namun semuanya itu Tuhan, Engkau berkati juga kami yang mendengarkan firman ini agar bisa menjadi pegangan hidup kami di dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami, kiranya Engkau ampuni agar jangan terhalang kasih karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344. Nama itu menghibur
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Inilah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats khotbah kita di Minggu Jubilate hari ini mendorong kita untuk senantiasa bersorak-sorai di tengah-tengah kehidupan kita. Sesuai dengan Mazmur 66 ayat 1, Jubilate berarti bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Saudara-saudara, hidup yang dipenuhi dengan sorak-sorai, hidup yang dipenuhi dengan kebahagiaan, hidup yang dipenuhi dengan sukacita, tentunya ini adalah dambaan dari setiap orang. Ini adalah dambaan dari setiap manusia. Namun saudara-saudara, mungkin hal itu menjadi sosok yang langka bagi kita di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Hidup yang penuh dengan sorak-sorai, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang penuh dengan sukacita, mungkin itu menjadi sesuatu yang langka di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Kenapa demikian? Karena sering di tengah-tengah kehidupan kita, kita salah memahami tentang sukacita ataupun kebahagiaan itu. Mungkin bagi kita, pemahaman kita, sorak-sorai itu, sukacita itu, kebahagiaan itu, mungkin itu pemahaman kita, hal itu dapat kita capai ketika apa yang kita dambakan. Misalnya ketika Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mungkin saja sukacita itu, kebahagiaan itu tercapai di tengah-tengah kehidupan kita ketika seperti yang dikatakan oleh orang Batak, ditiki gabe na niula sinur na pinahan dapo na ninuluan mangomo akka pertiga-tiga dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, hal itu bukanlah menjadi patokan untuk bersukacita di tengah-tengah kehidupan kita sebagaimana yang dikatakan dalam nats kita ini. Ayadonggo jolma mamora ibana alai dakya sonang nguluna. Adonggo jolma gabe ibana maranak marburu alai dakya sonang nguluna. Adonggo jolma
dapotan ibana dia kajabatan di tengah-tengah ningoluna alai dakya bui sonang ngoluna. Oleh karena itu saudara-saudara, jabatan, status, hamoraon, hagabeon itu bukanlah salah satu patokan untuk bersukacita. Tetapi saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam nats kita ini, sukacita itu kita peroleh ketika apa? Ketika Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, itulah sukacita yang penuh di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Jika kita lihat dalam nats kita ini, dalam nats ini dikatakan bahwa langit, bumi, laut, pohon-pohon, dan semua ciptaan bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Langit, bumi, laut, pohon-pohon, dan ciptaan-ciptaan lainnya memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Allah hadir melawat segala ciptaannya. Demikian juga dalam nats kita ini dengan bangsa Israel. Bangsa Israel bersukacita, mereka bersukaria dengan sorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena Allah hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Kehadiran Allah itu mereka rasakan ketika tabut perjanjian Allah dapat dibawa kembali ke Yerusalem. Jelas saudara-saudara, tabut perjanjian Allah itu dalam kehidupan bangsa Israel ini adalah simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita yang dirasakan oleh bangsa Israel itu terjadi karena Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka berhasil membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem yang diyakini sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara-saudara, tentunya hal itu bukan terjadi begitu saja, tetapi melalui proses dan perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Jubilate hari ini mengajak kita untuk senantiasa bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ditiki jupang na jinalahan, dapo na ninuluan, gabe na niula, sinur na pinahan, mangomok kapartiga-tiga, dohot akalan na asing. Ketika itu terpenuhi di tengah-tengah kehidupan kita, wajar kita bersukacita. Wajar kita bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang, di tengah-tengah wabah virus corona, virus COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang, yang memaksa kita harus selalu setia di rumah, yang memaksa kita mengurangi berbagai kegiatan kita, yang terkadang membuat kita merasa gelisah, yang terkadang membuat kita merasa bosan dan merasa jenuh, dan yang lain juga banyak karyawan-karyawan yang di PHK dan lain sebagainya. Di tengah-tengah situasi yang demikian, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini, apakah kita masih mampu untuk bersukacita, bersorak-sorai di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah kita masih mampu bersukacita di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus mampu bersukacita. Jika kita lihat dalam nats kita ini, laut, bumi, pohon-pohon dan ciptaan-ciptaan lainnya mampu memuliakan, memuji, bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apalagi kita, manusia yang diperlengkapi dengan roh, yang diperlengkapi dengan akal dan pikiran, orang-orang yang percaya atas kasih karunia Tuhan, kita pasti akan mampu bersukacita di tengah-tengah kehidupan kita.
Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana supaya kita mampu bersukacita, bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah ya pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita melalui nats kita ini. Apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus senantiasa bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, bersyukur berarti kita berusaha untuk menemukan kebaikan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bersyukur itu berarti kita berusaha menemukan kebaikan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita menghitung kembali berkat Tuhan yang sudah kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita akan mampu bersukacita, bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pasti setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Dan kita harus yakin bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Jika saat ini kita menghadapi virus corona yang memaksa kita harus beribadah di rumah, pasti ada hikmah yang dapat kita lihat, yang dapat kita peroleh dari sana. Jika saat ini kita sedang menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita, pasti ada hikmah yang dapat kita lihat di balik peristiwa itu. Pasti ada sukacita di balik setiap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin sebagai contoh, mungkin selama ini di tengah-tengah keluarga kita tidak pernah berdoa bersama. Mungkin kita tidak pernah berkumpul bersama dengan anggota keluarga kita. Tetapi hikmah yang dapat kita lihat, yang dapat kita temukan di balik pergumulan virus corona yang sedang kita hadapi saat ini, melalui pergumulan ini mungkin membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Pelajaran dari sana, mungkin di tengah-tengah keluarga kita masing-masing kita telah bersukacita, beribadah, berkumpul bersama untuk berdoa kepada Tuhan. Yang berikut saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus yakin bahwa kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ini yang menjadi sukacita bagi kita, bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Kasih setia Tuhan itu bukan diperuntukkan hanya kepada orang-orang Israel seperti yang tertulis dalam nats kita ini, tetapi kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, sampai saat ini dimanapun kita berada, Tuhan masih selalu setia mengasihi kita. Oleh karena itu saudara-saudara, karena Tuhan setia mengasihi kita, layaklah kita bersyukur, bersukacita untuk mengaminkan kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Mari senantiasa hidup dalam kerendahan hati dan tetap berserah diri kepada Tuhan. Salah satu kunci keberhasilan dari bangsa Israel sehingga mereka mampu bersukacita ketika tabut perjanjian Allah dibawa kembali ke Yerusalem, itu adalah kerendahan hati dan ketaatan bangsa Israel terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, nats ini juga mengajak kita di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Mari senantiasa hidup di dalam kerendahan hati dan senantiasa memohon campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tanpa Tuhan, yang pasti kita tidak akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, mari senantiasa andalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh, jangan pernah anggap remeh terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Terutama di dalam menghadapi virus corona yang sedang kita hadapi saat ini. Sebab virus corona tidak mengenal status, virus corona ini tidak mengenal tua maupun muda, orang kaya ataupun orang miskin. Oleh karena itu, mari tetap
waspada di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita mengikuti anjuran dari pemerintah yang kita yakini sebagai perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Di atas segalanya itu, mari kita berserah diri kepada Tuhan dan mari kita berseru, selamatkanlah kami, ya Tuhan, Allah penyelamat kami. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini di mana Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu yang menjadi khotbah bagi kami pada Minggu Jubilate hari ini. Tuhan mengajak kami untuk senantiasa bersorak-sorai, bersukacita untuk memuliakan nama-Mu yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat menghitung berkat Tuhan yang telah kami terima di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, agar kami mampu bersukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab pergumulan yang kami hadapi tidak sebanding dengan sukacita yang telah Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan agar kami senantiasa hidup di dalam kerendahan hati, dan kami selalu berserah diri kepadamu, agar kami mampu menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, kami sadar Tuhan kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati.